Halo semuanya, kembali lagi di Auda Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tips cara membuat jurnal umum. Nah, nanti kita akan membuat RP-nya seperti apa, tabelnya seperti bagaimana, lalu cara menghitung hasil akhirnya bagaimana kalau tidak menggunakan rumus sum. Nah, baik, langsung aja kita buat jurnal umumnya dalam bentuk tabel. Nah, sebelumnya kita buat judulnya terlebih dahulu. Jurnal umum, lalu di bawahnya ini kita ketik PT-nya, misalkan PT Sentosa Bakti. Lalu di bawahnya buat per tanggal berapa? Per 25 September atau Agustus saja. Agustus 2023. Nah, untuk merapikannya kita nanti buat tabelnya terlebih dahulu baru kita rapikan. Kolom yang pertama yaitu tanggal, lalu nama akun, referensi, lalu debit, lalu kredit. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas. Kalau debit ini uang yang masuk, ingat, debit ini uang masuk, sedangkan kredit uang keluar. Lalu kalau kalian mau tentukan saldo ini ada di sini. Tetapi kalau jurnal umum itu jarang menggunakan saldo. Baik, lanjut. Kita buat kolomnya. Lalu pilih di bagian tabel ini, bottom border. Nah, lalu klik all border, semua border. Nah, lalu semuanya akan ada garisnya. Lalu baru kita rapin yang atas, kita blok semuanya. Lalu kita pilih margin and center. Di bawahnya juga kita blok. Klik margin and center. Bawahnya juga. Lalu klik margin and center. Selanjutnya, kalau kita ingin menggeserkan, nanti tinggal geserkan saja yang bagian ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita buat tanggalnya. Ini saya buat 25 Agustus. Agustus ini, Agustus singkatan dari Agus, biar lebih mudah dan gak terlalu panjang. Lalu nama akunnya kita misalkan buat kas, lalu bawahnya modal. Lalu kas ini masuk ke debit. Misalkan di sini saya buat debitnya 150 juta. Kreditnya 150 juta. Nah, lalu bentar, kita akan rapikan terlebih dahulu. Lalu bagaimana sih membuat RP di sini? Ini caranya, kita pilih ke bagian ini, general. Lalu pilih yang bagian accounting bisa, yang ini juga bisa, sama aja. Saya akan pilih yang ini. Nah, kalau keluar pagar berarti kurang panjang, maka kita geserkan tabelnya. Nah, demikian. Sama dengan sebelahnya, kita pilih yang tadi. Nah, sama. Nah, caranya kalau nanti biar RP-nya di sini biar otomatis, di sini kan belum otomatis. Nah, caranya yaitu kita blok semuanya sampai ke bagian bawah. Lalu kita klik di sini pilih currents atau nominal. Nah, maka sudah keluar hasilnya, ada RP-nya.
Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya tanggal, oh maaf, ini tanggal kita buat tanggal 1 saja. Selanjutnya tanggal 2 Agustus. Nah, ini ada sewa bayar di muka. Ini 30 juta. Lalu sebelahnya juga demikian, 30 juta. Selanjutnya tanggal 5 Agustus. Itu ada perlengkapan jahit. Dan di bawahnya ada kas. Kita buat 10 juta. Bawahnya juga demikian, kita buat 10 juta. Selanjutnya tanggal 12 Agustus. Itu ada piutang usaha. Lalu di bawahnya ada pendapatan. Piutang usahanya ada 20 juta. Lalu pendapatannya ada 20 juta juga. Sebenarnya ada cara mudahnya biar kita tidak menghitung atau tidak membuat ulang. Caranya begini. Ini kita hapus dulu. Lalu kita klik di sini, Ctrl C, lalu Ctrl V, Ctrl V. Maka udah ada angkanya. Sebenarnya kalau kita pingin mudah, tetapi kalau kita mau ngecek satu-satu, kita bisa lakukan, kita bisa ketik satu persatu. Selanjutnya kita akan buat tanggal 24 Agustus. Tanggal 24 Agustus itu ada kas, beban administrasi, dan selanjutnya yaitu utang bank. Kas itu ada 24 juta 500. Selanjutnya beban administrasi itu ada 500. Sedangkan utang bank itu ada 25 juta. Nah, ini udah selesai. Lalu cara menghapus kolom ini, karena sisa, kita blok, lalu pilih delete. Udah. Selanjutnya kita klik bagian sini yaitu total. Nah, bagaimana sih cara menghitung semuanya? Saya akan kecilkan terlebih dahulu biar mudah kelihatan. Caranya yaitu kita blok semuanya di sini sampai bawah ini. Lalu kita klik ini. Klik analisis. Lalu pilih tool. Pilih total. Lalu pilih di bagian selanjutnya. Pilih menu sum ini. Ya, pilih sum, maka akan keluar hasilnya di sebelah. Lalu bagaimana sih caranya kalau kita ingin membuat di sebelah sini ada saldo? Ada saldo. Berarti kan tambah satu kolom lagi.
kalau ada saldo kita perbesarkan dulu. Gimana cara menghitungnya? Nah, kita blok. Sebentar, kita akan buat kolom terlebih dahulu. Lalu klik. Nah, caranya yaitu kita blok semuanya. Lalu sama, klik quick analysis, klik total, lalu klik yang bagian ini. Nah, kita klik di bagian running total. Kenapa sih kok hasilnya misalkan ini besar, kok nggak hasilnya 0? Semuanya seharusnya 0 karena ini 235, ini 235. Nah, ini baru namanya semuanya valid ya. Kalau tidak sama itu tidak benar, berarti ada salah satu yang salah. Nah, otomatis kalau 235 dikurang 235 itu sama dengan 0. Nah, caranya yaitu kita klik bagian ini, kita buat dalam kurung, lalu kita enter. Nah, maka ini hasilnya 0 karena ini jadi minus. Klik semuanya. Coba kalau kita klik langsung minus. Nah, kalau kita klik langsung minus ini juga bisa. Nah, ini hasilnya 0. Maka saldo akhirnya ketika 235 dikurang 235 maka hasilnya akan 0. Jadi maka valid. Nah, itu caranya, cara singkat membuat jurnal umum. Saya juga sudah menjelaskan berkaitan dengan saldo. Jadi kalau ada soal ketika kalian menghitung saldo, kalian juga bakalan bisa karena rumusnya sudah saya bagikan. Oke, sekian video yang saya bagikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.